Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi dan soal tentang tahapan masa nifas yang meliputi periode immediate postpartum, early postpartum, late postpartum, seperti itu ya. Karena ini juga ada request dari salah satu teman di Telegram untuk membahas tentang tahapan masa nifas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi dan soalnya, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan untuk teman-teman yang mau gabung di grup Telegram, bisa langsung klik link yang ada di description box. Nah, tanpa perlu menunggu lama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan materinya. Nah, teman-teman, ini adalah tahapan masa nifas, ada 4, yaitu ada periode immediate postpartum, early postpartum, late postpartum, dan perperium. Nah, apa sih yang membedakan? Kita bahas satu-satu ya. Untuk periode immediate postpartum, itu adalah masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Pada masa ini merupakan fase kritis, sering terjadi insiden perdarahan postpartum karena atonia uteri. Jadi, pada masa ini tuh bidan harus melakukan pemantauan secara kontinu untuk melihat bagaimana kontraksi uterus ibu, apakah baik atau tidak. Kemudian pengeluaran lokeanya, tekanan darah, suhu ibu, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada periode early postpartum. Waktunya adalah lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. Pada fase ini, bidan memastikan involusi uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lokea tidak berbau busuk, tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan serta ibu dapat menyusui dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada periode late postpartum, di mana ini terjadi pada waktu lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Pada periode ini, bidan tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling perencanaan KB. Dan yang terakhir ada remote perperium, adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat terutama bila selama hamil atau bersalin, ibu memiliki penyulit atau komplikasi. Nah, jadi teman-teman untuk bisa mudah membedakan tahapan-tahapan masa nifas supaya nggak kebolak-balik, cukup teman-teman ingat saja waktunya ya teman-teman. Jadi kalau immediate itu segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam. Early postpartum lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. Late postpartum lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Dan remote perperium ini biasanya dia lebih dari 6 minggu. Seperti itu ya teman-teman. Bisa teman-teman screenshot dulu, siapa tahu mau simpan materi ini. Oke, kalau udah, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Nyonya W, 28 tahun, 6 minggu yang lalu baru saja melahirkan anak pertama. Bidan melakukan pemeriksaan dan semua hasilnya normal. Nyonya W tampak sudah terbiasa merawat bayinya. Saat ini, bidan melakukan konseling tentang perencanaan KB kepada Nyonya W. Termasuk tahapan masa nifas apakah saat ini sesuai kasus Nyonya W? A. Immediate postpartum, B. Early postpartum, C. Remote perperium, D. Late postpartum, dan E. Medium postpartum. Oke, kita lihat clue-nya ya. Di sini teman-teman, ibunya baru saja melahirkan 6 minggu yang lalu. Nah, kita bahas satu-satu untuk option A sampai E. Yang A, immediate postpartum, ini terjadi segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam. Berarti yang A ini bukan ya teman-teman. Yang B, early postpartum, ini adalah tahapan masa nifas di mana waktunya itu adalah lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. Berarti yang B ini juga bukan. Kalau yang C, remote perperium, biasanya terjadi lebih dari 6 minggu karena ini merupakan waktu yang diperlukan seorang ibu untuk bisa pulih sepenuhnya. Yang C bukan. Yang D, late postpartum, ini terjadi pada waktu kurang lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Nah, berarti yang D ini tepat ya teman-teman, karena sesuai juga dengan waktunya, ibunya ini baru melahirkan 6 minggu yang lalu. Nah, berarti jawaban yang D ini tepat, kalau yang E, medium postpartum, itu tidak ada di tahapan masa nifas. Berarti bukan. Nah, berarti nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut nomor 2. Nyonya S, 32 tahun, P2A0, 8 jam yang lalu baru saja melahirkan anak keduanya secara normal. Bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil tekanan darah 110/80 mm hidrogirum, nadi 88 kali per menit,
suhu 36,8 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, dan kontraksi uterusnya baik. Termasuk tahapan masa nifas apakah saat ini sesuai kasus Nyonya S? A. Immediate postpartum, B. Early postpartum, C. Remote puerperium, D. Late postpartum, dan E. Medium postpartum. Oke, kita lihat dari waktunya, ibunya baru melahirkan 8 jam yang lalu. Nah, tadi sudah dibahas, kalau masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam itu disebut dengan immediate postpartum. Berarti untuk nomor 2, ini jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 3. Nyonya R, 27 tahun, P1A0, 5 hari yang lalu baru saja melahirkan anak pertamanya di BPM. Bidan melakukan kunjungan ke rumah Nyonya R dan melakukan pemeriksaan. Didapatkan hasil tekanan darah 120/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, dan involusi uterus normal, loknya tidak berbau, dan ibu menyusui bayinya dengan baik. Nah, termasuk tahapan masa nifas apakah saat ini sesuai kasus Nyonya R? A. Immediate postpartum, B. Early postpartum, C. Remote puerperium, D. Late postpartum, E. Medium postpartum. Kita lihat clue-nya, ibunya baru melahirkan 5 hari yang lalu ya teman-teman. Kalau 5 hari itu berarti masuknya di periode apa? Nah, kita lihat yang A, immediate postpartum. Kalau immediate tadi, dia waktunya adalah segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam, berarti bukan. Kalau yang B, early postpartum, ini waktunya adalah lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. Nah, sepertinya kita udah dapat jawabannya ya teman-teman, karena di sini ibunya baru melahirkan 5 hari yang lalu. Nah, berarti nomor 3 ini jawaban yang tepatnya itu yang B, early postpartum. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini mudah untuk kita bisa membedakan setiap tahapan masa nifas kalau kita udah benar-benar tahu waktu-waktunya ya. Jadi ingat saja di kata kuncinya di waktunya setelah melahirkan itu. Nah, nomor 4, Nyonya T 30 tahun, P3A0, 8 minggu yang lalu baru saja melahirkan. Saat ini Nyonya T berada pada tahapan masa nifas untuk pulih dan sehat secara sepenuhnya. Termasuk tahapan masa nifas apakah saat ini sesuai kasus Nyonya R? Oh, Nyonya T ya, ini maksudnya. A. Immediate postpartum, B. Early postpartum, C. Remote puerperium, D. Late postpartum, E. Medium postpartum. Nah, waktunya adalah 8 minggu yang lalu ya, teman-teman. Berarti ini udah lebih dari 6 minggu. Kalau waktu yang lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu itu kan late postpartum. Nah, setelah late postpartum itu ada namanya remote puerperium. Berarti untuk nomor 4 ini jawaban yang tepatnya adalah yang C, remote puerperium. Lanjut ke soal terakhir. Nah, ini gampang ya teman-teman pertanyaannya. Periode immediate postpartum adalah A. Masa segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam. B. Masa lebih dari 24 jam sampai 1 minggu. C. Masa lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. D. Masa 6 sampai 8 minggu. Dan E. Masa lebih dari 8 minggu. Oke, immediate postpartum itu terjadi segera setelah plasenta lahir sampai 24 jam ya, teman-teman. Berarti nomor 5 jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, ini tadi 5 soal yang membahas tentang tahapan masa nifas. Semoga apa yang aku jelaskan ke teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman tidak bingung lagi untuk membedakannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir ya.